Halo, saya Jiri Mahanaim R, NIM 1219061. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Object Oriented Programming (OOP) atau bahasa Indonesianya itu pemrograman berorientasi objek. Ini dimana sebuah data dan fungsi dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, mengirim, menyimpan, dan memanipulasi data. Beberapa objek berinteraksi dengan saling memberikan informasi satu terhadap yang lain. Masing-masing objek harus berisikan informasi mengenai dirinya sendiri dan dapat dihubungkan dengan objek yang lain. Pemrograman berorientasi objek berbeda dengan pemrograman prosedural yang hanya menggunakan satu halaman ke bawah untuk mengerjakan banyak perintah atau statement. Pemrograman berorientasi objek sangat banyak sekali, contohnya seperti Java, PHP, Perl, C++, dan lainnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan itu untuk pemrograman khusus C++. Sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan dari OOP diciptakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Saya ambil contoh di sini ada gambar sebuah pesawat. Pesawat adalah sebuah objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi, seperti adanya mesin di sini, terus adanya roda, baling-baling, dan kursi, dan lain-lainnya. Pesawat sebagai objek yang terbentuk dari objek yang lebih kecil saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lainnya. Begitu juga dengan program. Sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil. Objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu kelas dan objek dulu. Kelas itu sebuah blueprint definisi dari objek yang sejenis, merupakan struktur dasar dari OOP. Di sini juga kelas ada dua tipenya member, namanya kelas member. Yang pertama itu field, atribut atau property, menentukan tipe data yang digunakan oleh kelas. Method, behavior, tingkah laku menentukan jalannya operasi. Nah, di sini ada definisi dari objek. Objek sendiri mempunyai identitas atau nama, pada umumnya memiliki pengetahuan baik tentang dirinya maupun objek lain dan memiliki keterampilan untuk melakukan sesuatu. Dalam program pengetahuan dari suatu objek disebutkan dengan state atau atribut atau field, sedang keterampilan dan perilakunya disebut dengan behavior, function, atau method. Jika kita ingat variabel, maka kelas akan menjadi tipe data, lalu objek menjadi nama variabelnya. Namun intinya kelas adalah representasi benda atau objek dari dunia nyata. Nih, contoh dari kelas dan objek. Saya ambil contoh sebuah mobil. Kelasnya ini adalah mobil. Nah, objeknya ini mereknya nih. Ada Audi, Nissan, Volvo. Kalau mau tambahin ada Range Rover, ada Chevrolet, ada Suzuki, ada Honda, dan lain-lain seperti itu. Kalau misalkan motor juga kayak Yamaha, Honda, dan lain-lain. Kalau laptop juga ada kayak misalkan HP, Acer, terus dan lain-lain deh pokoknya gitu. Nah, ini saya membuat struktur penulisan kelas pada C++. Kita lihat di sini. Ini untuk kelas dan objek. Di mana kelas name, ini kelas name adalah identify yang valid untuk kelas. Jadi ketika kita membuat, kita buat dulu di sini untuk identifier yang valid.
Lalu object name adalah daftar nama pilihan untuk objek kelas tersebut. Ya. Ini contoh sederhananya saja. Next. Nah, ini untuk keseluruhannya untuk membuat kelas. Jika Anda memperhatikan ini, kode yang ini, kita telah membuat kelas bernama rectangle. Lalu di dalam kelas tersebut kita mendeklarasikan variabel dan metode. Variabel yang di sini saya pakai ini width dan height. Ininya integer. Ya. Metodenya itu set value untuk memberikan nilai pada variabel. Metode area untuk mendapatkan nilai itu width kali height. Itu untuk metode area. Nah, pada contoh ini juga menggunakan operator nih untuk 2.2-nya. Itu artinya kita mendefinisikan metode bahwa fungsi set value merupakan anggota kelas rectangle meskipun penulisan kodenya di luar kelas itu sendiri. Kemudian di program utama kita, objek dengan cara nama kelas, nama objek. Ya. Oke. Nah, ini hasil dari program kita nih, 12. Kenapa 12? Di sini nilainya saya mengsetnya 3 dan 4. Jadi di 3 kali 4. Width-nya 3, height-nya 4. Gitu. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita ke abstract class. Abstract class, apa itu abstract class? Ini mendefinisikan interface untuk kelas turunannya. Berperan sebagai kerangka dasar untuk kelas turunannya, digunakan dalam pewarisan atau inheritance untuk memaksakan implementasi metode abstrak yang sama untuk semua kelas turunannya. Abstract class tidak bisa dibuat secara instan, sebagaimana kelas pada umumnya. Abstract class harus diimplementasikan pada kelas turunan dari kelas abstrak tersebut. Abstract class berisikan sebuah metode abstrak dan metode default yang bisa di-override dan kelas turunan. Tidak semua bahasa pemrograman yang mendukung kelas turunan ini. Tidak semua bahasa pemrograman yang mendukung OOP mempunyai abstract class dan abstract method seperti halnya C++. Maka dalam contoh kode program abstract class C++ harus menggunakan kelas biasa dan virtual method agar bisa di-override pada kelas turunannya. Next. Nah, ini untuk cara membuat abstrak. Ini yang saya blok di sini abstrak metodenya ya. Public virtual void show KTP buka kurung string nama, string alamat, string telepon, tutup kurung sama dengan 0, ganti baris lagi ini. Next. Nah, ini keterusannya nih sampai bawah. Maaf, saya ulang lagi. Ya, ini kelanjutannya. String nama Jerry Mahanaim R dan lain-lain. Lalu ini adalah hasilnya nih, keluarannya, outputnya. Oke, next. Baik, kita akan selanjutnya mengenai enkapsulasi. Agak susah ya untuk penyebutannya. Enkapsulasi pada bahasa C++ dapat dicapai karena adanya kelas. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu public. Seperti yang telah kita tahu di bawah spesifikasi, akses publik berarti dapat diakses dimanapun. Jadi bisa diakses dimanapun nih. Akan tetapi ada lagi nih, pada program di atas atau ini nih, publik tidak akan bisa mengakses. Mohon maaf, di sini kita bisa mendeklarasikan seluruh member sebagai public yang membuat semuanya dapat diakses di luar kelas persegi. Hal terkadang
bukanlah ide yang bagus karena kita akan kehilangan kendali penuh terhadap data-data kita. Contohnya bagaimana jika user menginput lebar bernilai negatif, kita akan memiliki perhitungan kelilingnya yang salah. Maka dari itu seharusnya kita memberikan atribut dan panjang dan lebar memiliki spesifikasi akses private. Nah, apa itu private? Di sini private hanya dapat diakses oleh member dari kelas saja. Non-member ataupun kelas turunan tidak dapat mengakses metode ataupun atribut yang bersifat private. Nah, ada nih. Karena di sini akan tetapi juga ada pada program di atas kita tidak akan bisa mengakses atribut panjang dan lebar karena bersifat private. Maka dari itu kita harus buat namanya getter dan setter untuk masing-masing atribut. Pembuatan getter dan setter dari panjang dan lebar akan membuat kode program. Gitu. Lanjutnya itu protected. Nggak bisa diakses dari luar kelas dan bisa diakses oleh kelas turunan dan member kelas yang sama. Perlu diingat bahwa secara default semua member dari kelas bersifat private. Next. Ini untuk contoh dari program public. Kita lihat ya, ada kelasnya persegi, public, double panjang, double lebar. Jadi bisa diubah nih untuk yang panjang dan lebarnya karena di sini inputannya programnya public. Next. Nah, ini untuk program private. Kelasnya persegi, private. Jadi untuk panjang dan lebarnya itu nggak bisa diotak-atik, tapi di sini ada public, hitung luasnya panjang dan kali lebar, bisa juga diganti. Oke, next. Nah, ini untuk full codingannya, codingan saya. Oke, next. Ya, sebelum ke polymorphism saya kasih tips dulu nih. Saya balikin lagi nih ya. Nah, untuk codingan ini kebanyakan kita kan mengatur atribut atau variabel dalam kelas sebagai private dan fungsi yang memanipulasi sebagai public. Akan tetapi kita juga dapat mengatur metode sebagai private atau protected tergantung desain dari kelas kita. Hal terpenting adalah mengatur semua member sebagai private dan mengatur sebagai public atau protected ke member yang benar-benar ingin kita expose keluar kelas. Yang selanjutnya itu adalah polymorphism. Polymorphism adalah kemampuan metode yang bekerja lebih dari satu tipe argumen sehingga dapat memiliki berbagai bentuk. Jika diartikan menurut struktur katanya, polymorphism artinya memiliki banyak bentuk. Polymorphism merupakan bagian pemrograman yang berorientasi objek dan pada polymorphism terdapat dua metode yaitu overloading dan overriding. Overloading penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda atau berbeda parameter. Jadi dalam satu kelas terdapat lebih dari satu metode yang memiliki nama yang sama tetapi memiliki parameter yang berbeda. Untuk overriding menyatakan keadaan di mana metode pada subkelas menolak metode pada superkelas. Ciri dari overriding adalah nama metode, daftar parameter, dan return type yang harus sama. Nah, untuk cara membuat polymorphism, deklarasikan metode yang akan dipolymorphismkan dalam body class induk. Definisikan ke dalam kelas induk sebagai metode yang tidak melakukan apapun atau empty body. Pastikan atribut aksesnya tidak lebih terbatas dari atribut dari kelas induk. Nah, ini untuk contoh pemrograman sederhana dari polymorphism yang saya ambil di sini. Saya gunakan contoh untuk yang overriding. Nah, ini dia. Untuk yang overriding. Di sini ada kelas untuk person, kelas main. Di sini untuk dibuka untuk public. Oke, next. Selanjutnya itu inheritance. Saya jelaskan dulu untuk inheritance. Ini dalam kelas pada pemrograman C++
terdapat mekanisme keturunan atau inheritance, di mana dalam mekanisme ini terdapat istilah kelas induk dan kelas anak. Kelas anak akan menginduk pada kelas induk. Keistimewaan dari metode inheritance adalah kelas anak memiliki sifat-sifat dan fungsi dari kelas induk, namun dengan batasan tertentu dengan mekanisme keturunan ini. Member kelas anak akan bertambah, yaitu member kelas anak sendiri ditambah dengan member kelas induk. Sebagai contoh, kelas anak memiliki member A dan B, sedangkan kelas induk memiliki member C. Apabila kelas anak adalah keturunan dari kelas induk, maka member kelas anak adalah A, B, dan C. Namun di sini kelas induk tidak berhak akan member anak, yaitu A dan B. Nah, yang untuk penjelasan selanjutnya ada di sini, itu menciptakan hierarki antar kelas parent dan child. Child class mewarisi semua properti dan metode dari parentnya yang visible. Child class merupakan extend fungsionalitas dari parentnya. Nah, ini contoh sintaks dari inheritance. Di penjelasannya ini, nama kelas anak adalah kelas keturunan dari kelas induk, kemudian kelas induk adalah nama kelas induk dari si anak. Nah, di sini yang paling penting yaitu penentu akses, di mana penentu akses adalah hak akses maksimal dari member kelas induk yang diwariskan kepada kelas anak. Baik, terima kasih. Saya Jerry, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.